Kita tiba pada pemberitaan firman. Mari persiapkan Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan bersama, yang terambil dari Rut pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Rut pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami berjumpa kembali melalui ibadah keluarga. Walaupun masih dilaksanakan di rumah-rumah, tetapi yang menjadi rutinitas dalam kewajiban kami sebagai gereja, kami tetap melaksanakannya. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan batin kami, agar kami mengerti dan memahami dan menempatkan Rut sebagai keteladanan iman dalam perjalanan hidup beriman kami. Berbicaralah kepada kami sebab kami telah bersedia. Amin. Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaringlah sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam jemaat yang terkasih. Membaca kitab Rut seakan-akan kita sedang menyaksikan sebuah film yang di akhir dari film itu berakhir dengan kebahagiaan. Kitab Rut diawali dengan cerita tentang sebuah keluarga yang meninggalkan Bethlehem, rumah roti. Arti dari Bethlehem, rumah roti. Tetapi karena kelaparan yang menimpa Bethlehem,
maka keluarga ini harus pergi sejauh 80 kilometer untuk sampai ke Moab. Tetapi ternyata ketika mereka sampai di Moab, Elimelek meninggal bersama dengan kedua anak laki-lakinya. Akhirnya para janda dengan Naomi sebagai pemimpinnya memutuskan untuk pulang kembali ke Bethlehem. Yang mengikuti Naomi adalah Ruth. Orpa tidak jadi untuk mengikuti Naomi. Bagi kita semua ketika membaca cerita tentang Ruth dengan keputusannya untuk mengikuti Naomi, yang kalau dipikir secara manusia atau menggunakan nalar atau menggunakan logika, keputusan Ruth adalah keputusan yang konyol. Mengapa saya katakan keputusan Ruth adalah keputusan yang konyol? Apa yang diharapkan dari Naomi? Seorang perempuan tua yang kembali pulang ke kampungnya, jika pergi meninggalkan Bethlehem dengan tangan penuh, tetapi ketika kembali pulang ke Bethlehem dengan tangan kosong, artinya mau mengatakan bahwa ketika Naomi pulang ke kampung halamannya, tidak lebih baik keadaannya, tidak lebih baik ketika dia meninggalkan Bethlehem. Apa yang diharapkan dari seorang perempuan tua? Seakan-akan ketika Ruth mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi, suramlah masa depannya. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Itulah keputusan Ruth. Sekali lagi bagi kita, keputusan Ruth adalah keputusan yang konyol. Karena meletakkan masa depannya kepada seorang perempuan yang tidak bisa diandalkan apa-apa. Tetapi ketika kita membaca pada pasal 3, terlihat jelas bahwa jika pada awalnya Naomi lebih banyak mengambil sikap pasif, tetapi pada pasal ketiga justru Naomi mengambil peran secara aktif. Ia memikirkan bagaimana masa depan dari Ruth. Oleh karena itu, dengan gagasannya dia mempunyai ide atau mempunyai usul supaya Ruth menghampiri Boas, kerabatnya. Kesanalah Ruth untuk meminta perlindungan. Yang dimaksud dengan meminta perlindungan artinya bahwa Naomi mengharapkan supaya Boas bisa menikahi Ruth. Kalau mau dipikir dalam renungan tadi pagi sudah disampaikan bahwa Ruth membuang kesempatan yang dimilikinya. Jarak usia antara Ruth dengan Boas begitu jauh. Boas lebih pantas ditempatkan sebagai seorang ayah bagi Ruth, bukan sebagai seorang suami. Tetapi sekali lagi Ruth patuh pada apa yang diusulkan atau yang diperintahkan oleh mertuanya. Ada pertimbangan. Pertimbangan Ruth adalah kalau ia menikahi laki-laki pilihan hatinya yang sesuai dengan keinginan hatinya, posisi Naomi menjadi terancam. Belum tentu Naomi akan diperlakukan baik oleh keluarga dari suaminya. Tetapi kalau menikahi Boas, sudah pasti bahwa posisi dan kedudukan Naomi menjadi aman. Karena Boas adalah kerabat dari Naomi. Oleh karena itu ketika kita membaca pada ayat ke-8 sampai ayat yang ke-15, mari ketika kita membaca kisah ini kita tidak menempatkan cerita ini dengan pandangan atau pikiran yang negatif. Sebab pada saat Ruth
menghampiri Boas pada malam hari, ia menyingkap selimut yang menutupi Boas. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, di situ dikatakan bahwa baik Boas maupun Rut adalah orang yang baik, yang memiliki integritas yang baik. Sehingga ketika kita membaca bagian ini, kita tidak menempatkannya pada pandangan yang negatif. Boas meraba karena pada malam hari tempat pengirikan itu biasanya berada di luar kota. Malam hari tempat pengirikan itu pasti dingin. Maka ketika Rut menyingkap selimut yang menutupi Boas, sudah pasti ada daerah yang membuat Boas tersadar bahwa ia merasa dingin. Maka merabahlah ia. Ketika ia meraba, baru tersadarlah dia bahwa ada seorang perempuan yang meletakkan tubuhnya di samping kakinya. Itulah percakapan yang terjadi yang kita baca pada sore hari ini. Yang pada intinya bahwa perempuan ini, Boas, memutuskan jika ada penebus, memang ada penebus selain Boas, tetapi jika penebus ini tidak bisa menebus Rut, maka Boaslah yang akan melakukan itu. Ini diatur dalam perkawinan orang Israel, perkawinan Levirat. Diatur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, apa yang menjadi catatan untuk renungan firman Tuhan pada sore hari ini? Satu hal yang pasti bahwa keputusan konyol yang di awal yang dibuat oleh Rut untuk mengikuti Naomi, mengubah identitasnya, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Pada akhirnya keputusan konyol ini justru membuahkan berkat. Ketika keputusan itu dibuat dengan melihat bahwa seakan-akan tidak ada harapan, tetapi pada ujungnya justru mendatangkan sukacita bagi Rut. Ya, bahwa keputusan itu membuahkan berkat. Pertemuan yang pertama dengan Boas terjadi di pengirikan. Ada hukum, atau Allah menetapkan hukum kepada orang Israel bahwa mereka harus memberikan kesempatan kepada orang miskin untuk memungut hasil panen atau jelai-jelai. Jika ada sisa, biarlah orang miskin itu mengambilnya. Inilah hukum Allah yang ditetapkan bagi orang Israel untuk melakukannya. Maka ketika kita melihat bahwa perjumpaan pertama yang terjadi antara Rut dengan Boas, disitulah menunjukkan bahwa keputusan yang konyol itu adalah keputusan yang diberkati. Sehingga pada pasal 2 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa Tuhan melindungi Rut dalam naungan sayapnya. Dalam bahasa Ibrani, kanak. Rut dan Naomi dilindungi oleh Tuhan melalui Boas. Ketika mereka pulang ke Bethlehem, Tuhan membuat mereka untuk menikmati berkat. Kemudian yang kita lihat lagi bahwa kalau berkat itu melalui memungut jelai lewat hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi bangsa Israel adalah perlindungan yang abstrak, maka Tuhan membuat perlindungan ini menjadi sangat konkret pada saat Boas menjadi penebus bagi Rut. Maka kalau kita membaca cerita ini selanjutnya, bahkan kita boleh melihat rupanya dalam sejarah kekristenan, dalam sejarah bangsa Israel, Tuhan memakai perempuan asing dari bangsa Moab, Rut,
untuk ada di dalam silsilah keturunan Daud sampai pada Yesus Kristus. Cerita Rut sangat menjadi inspirasi dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Keputusan yang di luar logika atau nalar manusia semata-mata meyakini bahwa menyembah Allahnya Naomi membuat kehidupannya dan ia menyerahkan kehidupannya kepada Allah yang disembah Naomi. Ternyata keputusan itu membuahkan hasil. Cerita Rut pada sore hari ini mau mengajak semua kita, marilah kita menempatkan hidup kita seperti sebagaimana Rut menempatkan dirinya. Mengikut Tuhan, menyembah Allahnya Naomi, dia menikmati perlindungan yang berasal dari Tuhan. Kehidupannya dipelihara lewat hukum Musa yang mempersilahkan orang miskin untuk menikmati jelai-jelai yang tersisa dari masa panen. Dan pada akhirnya Tuhan juga melindungi dia sebagai perempuan baik-baik dalam perkawinan melalui perkawinannya bersama dengan Boas. Mau mencari aman, mau berlindung, tempat perlindungan yang sejati adalah Tuhan. Rut mengajarkan, percaya kepada Tuhan, maka kita akan menikmati rasa aman. Dan Tuhan menjadi pelindung yang sejati. Inilah firman Tuhan buat kita sore hari ini. Amin.